Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu sifat dari pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance. Inheritance dalam bahasa Indonesia adalah pewarisan, merupakan konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan untuk membuat sebuah kelas dengan didasarkan pada kelas yang sudah ada, sehingga kelas tersebut mewarisi semua metode dan variabel dari kelas yang sudah ada. Inheritance atau pewarisan bersifat menyeluruh, sehingga semua data dan metode yang dimiliki oleh kelas asal akan diturunkan kepada kelas yang baru. Kelas yang mewariskan disebut sebagai superkelas atau kelas induk, sedangkan kelas yang diwarisi disebut sebagai subkelas atau kelas anak. Sebagai contoh, di sini kita sudah memiliki kelas asal, yaitu kelas orang, di mana memiliki karakteristik setiap orang pasti memiliki karakteristik nama, alamat, dan usia. Perilakunya adalah kita bisa memberikan nama, alamat, dan usia pada objek orang dengan menggunakan fungsi set orang. Kita bisa memanggil nama, alamat, usia dari objek orang tersebut dengan get nama, get alamat, dan get usia. Selain itu, orang juga memiliki perilaku atau fungsi makan dan tidur. Kita akan mencoba menspesifikasikan orang berdasarkan pekerjaannya, karena setiap orang memiliki profesi. Nah, profesi ini diantaranya ada dokter, ada akademisi. Nah, untuk orang itu sendiri, tempat bekerjanya itu berbeda-beda sesuai dengan profesinya. Nah, jika akademisi, maka tempat bekerjanya adalah di universitas, sedangkan dokter berada di rumah sakit. Nah, apabila kita ingin menambahkan profesi dari akademisi dan dokter, kita harus menambahkan karakteristik dari tempat bekerja. Akademisi itu di universitas dan dokter itu di rumah sakit. Kalau dilihat di sini, kita akan menambahkan variabel baru. Sehingga akademisi memiliki universitas dan dokter memiliki rumah sakit. Nah, ketika kelas ini dijalankan, yang mana sudah mendapatkan penambahan karakteristik baru yaitu universitas dan rumah sakit, ketika saya membuat objeknya adalah akademisi, maka universitas akan memiliki data. Sedangkan rumah sakit tidak memiliki data karena rumah sakit bukan tempat bekerja dari akademisi. Nah, apabila objek orang ini saya isi dengan dokter, maka rumah sakit akan memiliki data, sedangkan universitas tidak memiliki data. Nah, hal ini akan menyalahi aturan dari sebuah kelas yang mana karakteristik yang dimiliki oleh sebuah kelas, yaitu orang di sini, itu harus dimiliki oleh kelas tersebut. Sehingga kalau saya memasukkan sebuah objek yang merupakan akademisi, ada satu karakteristik yang tidak terisi, yaitu rumah sakit. Begitu pula ketika saya memasukkan data dari dokter, maka ada satu karakteristik yang tidak diisi, yaitu universitas. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan karena ada satu karakteristik yang bukan dimiliki oleh akademisi ataupun dokter. Solusinya, kita akan memecah lagi menjadi kelas baru. Nah, akademisi dan dokter ini dia sama-sama memiliki nama, alamat, usia, tetapi ada perbedaan di tempat bekerja, sehingga akan menjadi dua kelas baru, yaitu ada kelas akademisi dan ada kelas dokter. Nah, kelas akademisi ini nanti isinya adalah nama, alamat, usia, universitas, sedangkan dokter nama, alamat, usia, rumah sakit. Nah, untuk fungsi juga sama, ada set orang, get nama, get alamat, get usia, makan, tidur. Ini semuanya dimiliki oleh akademisi dan dokter. Maka di masing-masing akademisi dan dokter ada set orang, get nama, get alamat, get usia. Di dokter juga sama, set orang, get nama, get alamat, get usia, karena penciptaan kelas akademisi dan dokter didasarkan pada kelas orang.
Nah, perbedaannya untuk perilaku, untuk akademisi di sini kita bisa mencari universitas atau tempat bekerja dari akademisi. Nah, untuk dokter kita bisa melihat tempat bekerja dari dokter, yaitu gate rumah sakit. Nah, kalau dilihat dari dua kelas ini, karakteristiknya semua sama, nama, alamat, usianya sama. Yang berbeda hanya di akademisi memiliki universitas, di dokter memiliki rumah sakit. Begitu juga halnya dengan sebuah fungsinya. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh akademisi dan dokter itu hampir sama. Yang sama adalah set orang, get nama, get alamat, get usia, dan yang berbeda itu adalah get universitas untuk akademisi, get rumah sakit untuk dokter. Berdasarkan dua kelas ini, kalau kita kembali ke pengertian dari inheritance, jadi konsep dalam pemrograman PBO yang memungkinkan untuk membuat sebuah kelas dengan didasarkan pada kelas yang sudah ada sehingga mewarisi semua metode dan variabelnya. Nah, pewarisan bersifat menyeluruh sehingga semua data dan metode yang dimiliki kelas asal akan diturunkan kepada kelas baru. Maka dari sini kita bisa membuat pewarisan. Hal yang sama dari akademisi dan dokter itu kita jadikan sebagai induk, karena apa yang dimiliki induk itu pasti akan diwariskan ke anaknya. Nah, mana yang bisa diwariskan? Yang sama, nama, alamat, usia. Set orang, get nama, get alamat, get usia. Data-data tersebut dan fungsi-fungsi tersebut itu dimiliki oleh keduanya, baik akademisi maupun dokter. Maka itu dijadikan sebagai kelas induk. Nah, bagaimana dengan kelas anak? Isi daripada kelas anak itu adalah yang berbeda antara kelas akademisi dengan dokter. Maka nanti anaknya adalah akademisi dan dokter. Untuk akademisi isinya yang berbeda, universitas, get universitas. Untuk dokter, rumah sakit, get rumah sakit. Sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Yang sama dari masing-masing akademisi dan dokter itu akan dijadikan sebagai induk. Di sini kita akan membuat kelas induknya adalah orang yang merupakan kelas asal sebelum akademisi dan dokter dibentuk. Nah, semua yang dimiliki oleh orang itu pasti akan diwariskan ke akademisi. Jadi nama, alamat, usia, set orang, get nama, get alamat, get usia, makan, tidur, ini semua akan diwariskan, yang artinya akan dimiliki oleh kedua anaknya yang di sini. Sehingga apa yang bisa dimiliki oleh keseluruhan anaknya atau kelas baru atau hal yang sama dimiliki oleh akademisi dan dokter itu bisa kita jadikan sebagai kelas induk. Sedangkan yang berbeda, akademisi dari dokter, apa yang berbeda itu masukkan di kelas anak. Nah, kalau dilihat dari seperti ini, maka ini adalah kelas induk atau disebut sebagai superkelas, dan ini adalah kelas anak atau yang disebut sebagai subkelas. Dalam bentuk pemrograman, untuk bisa mengetahui bahwa di situ terdapat pewarisan atau tidak, kita bisa lihat dari sisi anak. Nah, untuk mendeklarasikan kelas anak, kita harus menggunakan keyword extends. Maka di sini ini adalah kelas anak, kemudian kita tambahkan keyword extends, dan ini adalah kelas induk. Nah, biasanya di dalam kelas untuk pewarisan, modifier yang digunakan adalah protected. Protected itu simbolnya crash. Nah, ini adalah protect. Kenapa protect? Protected memiliki sifat yang istimewa. Protected jika diakses oleh kelas yang bukan inheritance atau tidak dalam garis keturunan, sifatnya seperti default. Jadi kelas yang bisa mengakses itu hanya kelas itu sendiri dan kelas lain maksimal dalam satu folder yang sama.
Tetapi protected ini, kalau yang mengakses adalah kelas yang merupakan pewarisan atau inheritance atau anaknya, maka sifatnya seperti public. Jadi kelas ini yang memiliki modifier protected bisa diakses oleh kelas lain beda folder, selama kelas tersebut adalah anak dari induknya atau masih dalam satu garis keturunan. Nah, kelebihannya dalam pewarisan yang diuntungkan adalah anaknya. Anak jika ingin mengakses semua yang dimiliki oleh induknya, karena sifatnya adalah data dan metode dari semua induk akan diturunkan ke anaknya atau diwariskan ke anaknya. Ketika anak mengakses data maupun fungsi dari induknya, tidak perlu membuat objek. Jadi kita cukup menggunakan super. Contohnya di sini. Ketika anak ingin mengakses data atau fungsi dari orang, misalkan akademisi ingin mengakses set orang, maka akademisi tidak perlu membuat objek dari kelas orang karena sifatnya pewarisan. Sehingga untuk mengakses set orang dari akademisi maupun dokter cukup menggunakan super. Jadi nanti pemanggilannya super.set orang. Kita akan mencoba mengimplementasikan kelas diagram ini ke dalam sebuah pemrograman Java. Perlu diketahui bahwa kalau untuk relasi pewarisan kita menggunakan tanda panah yang ada segitiganya. Nah, di sini ada kelas orang yang merupakan induk dan di sini ada kelas akademisi dan dokter yang merupakan. Berdasarkan pada kelas diagram tadi, kita akan membuat sebuah kelas orang di mana kelas orang itu memiliki atribut atau variabel berupa nama, alamat, dan usia. Kemudian di dalamnya juga terdapat perilaku set orang, get nama, get alamat, get usia, makan, dan tidur. Kemudian kita akan membuat sebuah kelas yaitu kelas akademisi. Nah, kelas akademisi ini memiliki sebuah variabel universitas dan bisa memiliki fungsi get universitas. Kemudian di dalam kelas dokter di sini juga ada sebuah variabel rumah sakit dan di sini ada get rumah sakit. Nah, kalau dilihat dari pemrograman ini, kelas orang dan kelas akademisi, ini kelas orang dan kelas akademisi masih belum terlihat ada bentuk pewarisan. Nah, perlu saya jelaskan lagi bahwa ketika ada pewarisan, maka deklarasi kelas anak itu sedikit berbeda. Jadi untuk mengetahui apakah ini anak dari induknya atau ini adalah induk dari anak kelas tertentu, maka deklarasi kelas anak itu sedikit berbeda. Nah, untuk mengetahui ini adalah anak siapa, kita bisa menambahkan keyword extends. Kalau tidak ada extends di sini, maka akademisi dan orang tidak ada hubungan pewarisan. Sehingga akademisi apabila ingin mengambil data-data daripada orang, kita harus menggunakan objek. Misalkan dari akademisi saya membutuhkan data nama, alamat, dan usia. Maka untuk bisa mendapatkan nama, alamat, dan usia, saya membuat objek dulu dari kelas orang. Kemudian kita ambil fungsi set orang. Jadi kita ngambil fungsi set orang dari kelas orang. Kemudian kita bisa menampilkan nama, alamat, dan usia dari orang tersebut menggunakan objek dan memanggil fungsi get nama, get alamat, get usia. Kelas utama akan memanggil kelas akademisi
yaitu fungsi info akademisi untuk menampilkan nama, alamat, usia, dan universitas dari kelas akademisi. Nah, di sini karena akademisi dan utama juga sama, tidak ada hubungan pewarisan, maka kita menggunakan objek dari akademisi untuk bisa memanggil fungsi info akademisi dari kelas akademisi. Nah, kita coba jalankan program ini yang mana masih belum ada hubungan pewarisan, sehingga kita memanggilnya harus menggunakan objek. Nah, di sini akademisi saya ngesetnya namanya adalah Rudi, alamatnya Malang, usia 18, dan universitasnya adalah UB. Hasilnya sama. Sekarang kita coba ubah. Di dalam kelas orang dan akademisi, ini terjadi pewarisan, yang mana akademisi merupakan anak dari kelas orang. Nah, untuk bisa merubah menjadi pewarisan, kita bisa menambahkan extends ke kelas induknya. Nah, akademisi ini induknya adalah orang, maka extends-nya dia harus ke kelas orang. Nah, kalau ada pewarisan, biasanya nanti di sini ada tanda berwarna abu-abu. Kalau kita hover, tertulis has subclass, yang artinya kelas ini memiliki subclass atau memiliki kelas anak. Nah, kalau dari sisi akademisi, deklarasinya berbeda. Jadi kalau ini pewarisan, maka dia harus memiliki orang tua atau induk. Nah, di sini adalah orang. Nah, yang paling diuntungkan dalam pewarisan ini adalah kelas anak atau akademisi. Sehingga akademisi jika ingin mengakses ke kelas orang tidak perlu lagi menggunakan objek. Kenapa demikian? Karena semua yang dimiliki oleh induk atau kelas orang akan dimiliki oleh kelas akademisi. Sehingga pemanggilannya tidak memerlukan objek. Lalu bagaimana cara pemanggilannya? Kita bisa memanggil menggunakan super. Sehingga untuk objek ini kita hilangkan. Kita cukup menggunakan super. Sama halnya dengan fungsi-fungsi yang lain. Kita memanggilnya menggunakan super. Setelah kita merubah cara pemanggilan info akademisi ke kelas orang menggunakan super, kita akan mencoba menjalankan program ini apakah hasilnya sama ketika kita memanggil menggunakan objek. Nah, pemanggilan fungsi info akademisi ini dipanggil melalui kelas utama. Kelas utama tidak memiliki hubungan pewarisan dengan kelas akademisi, sehingga pemanggilan untuk info akademisi tetap menggunakan objek. Kita coba jalankan programnya. Nah, di sini nama Rudi ini sesuai dengan yang ada di sini. Nama Rudi, alamat Malang, usia 18, kemudian universitas adalah UB. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika ini ada extends, artinya ini adalah sebuah kelas anak yang memiliki kelas induk yaitu orang, maka pemanggilan ke kelas induknya atau kelas orang cukup menggunakan super. Tetapi kalau tidak ada pewarisan, maka super tidak bisa digunakan, pemanggilannya kembali menggunakan objek. Nah, maka di sini tidak error. Saya kembalikan. Perlu diperhatikan bahwa kelas induk bisa memiliki lebih dari satu kelas anak. Misalkan, kelas orang memiliki anak berupa akademisi dan juga dokter. Nah, kalau ingin merubah kelas dokter berikut menjadi anak dari kelas orang, kita cukup menambahkan
extends orang. Sehingga ada dua kelas yang memiliki induk yang sama, yaitu akademisi, induknya orang, dan dokter, induknya orang. Hal ini membuktikan bahwa satu induk bisa memiliki lebih dari satu kelas anak. Akan tetapi, dalam pemrograman Java tidak diperkenankan bahwa satu anak memiliki lebih dari satu induk. Misalkan akademisi memiliki induknya adalah orang dan manusia. Ini tidak diperbolehkan. Anda bisa menganalogikan kelas induk itu sebagai seorang ibu. Ibu bisa melahirkan anak lebih dari satu, tetapi anak tidak bisa memiliki ibu kandung lebih dari satu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pewarisan yang multilevel. Nah, di dalam pewarisan kita tidak hanya memiliki hanya satu level saja, akan tetapi bisa jadi di dalam kelas itu induk memiliki anak dan anak memiliki anak lagi. Ini disebut sebagai multilevel. Nah, misalkan dalam contoh ini, di sini ada kelas orang yang merupakan kelas induk, memiliki anak, akademisi, dan dokter. Nah, dari segi akademisi, ini dia memiliki anak lagi, yaitu dosen dan mahasiswa. Jadi dosen dan mahasiswa itu sama-sama memiliki universitas, tetapi dosen memiliki karakteristik yang berbeda dengan mahasiswa, di mana dosen memiliki NIK dan mahasiswa memiliki NIM. Apa yang sama itu akan menjadi induknya, karena ini nanti akan diwariskan ke dosen dan mahasiswa, dan apa yang berbeda itu silakan dimasukkan ke dalam kelas anaknya. Nah, dosen dan mahasiswa masih satu garis keturunan dengan akademisi dan orang, sehingga yang paling diuntungkan di sini adalah dosen dan mahasiswa. Kenapa? Karena orang akan diwariskan ke akademisi, dan apa yang diwariskan orang ke akademisi itu nanti juga akan diwariskan ke dosen dan mahasiswa, sehingga dosen dan mahasiswa bisa mengakses ke akademisi dan juga bisa mengakses ke keseluruhan karakteristik dan fungsi dari orang cukup menggunakan super, karena masih dalam satu garis keturunan. Jadi tidak terbatas dosen hanya bisa mengakses induknya pas, tetapi bisa juga mengakses induk dari induknya. Cukup menggunakan super. Nah, kita coba buat contohnya dari ini. Nah, di sini kita sudah punya akademisi, yang mana akademisi ini adalah anak orang. Kemudian di bawah akademisi itu terdapat dosen dan mahasiswa, yang mana dosen ini merupakan anak dari akademisi. Kemudian mahasiswa juga sama, ini adalah anak dari akademisi. Nah, sehingga kalau kita lihat ke akademisi, kalau kita lihat di sini sama halnya seperti orang. Jadi orang ini karena memiliki anak dokter dan akademisi, maka ada simbol yang menyatakan bahwa dia memiliki anak. Nah, karena akademisi sudah memiliki anak yang berupa mahasiswa dan dosen, maka dia memiliki simbol yang sama, yaitu memiliki subkelas atau kelas anak. Nah, akademisi ini anaknya adalah dosen, sehingga dosen tidak perlu extends ke orang. Dia bisa extends ke orang melalui akademisi. Nah, kita akan mencoba untuk memanggil data-data daripada dosen. Ketika di kelas akademisi, di sini sudah ada info akademisi yang mana mengakses kelas dari orang, sehingga yang dibutuhkan dosen agar nama, alamat, usia, dan juga universitasnya bisa diakses oleh dosen.
kita cukup mengaksesnya melalui info akademisi. Nah, info akademisi ini miliknya akademisi, jadi cukup menggunakan super. Kemudian saya tambahkan data berupa nick yang memang dimiliki oleh dosen itu sendiri berupa 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian saya tampilkan nicknya, sehingga kalau kita jalankan program ini nanti akan muncul keseluruhan data nama, alamat, usia yang merupakan data dari orang, kemudian universitas yang merupakan data dari akademisi, dan nick yang merupakan data dari dosen. Untuk bisa memanggil data keseluruhan ditambah dengan nick, maka dari fungsi utama yang kita panggil bukan lagi dari sisi akademisi. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, supaya nanti bisa mengambil nama, alamat, usia, universitas, dan nick, maka kita memanggilnya harus dari anak yang paling terakhir, karena anak ini mewarisi akademisi, dia juga mewarisi orang, sehingga yang dipanggil adalah dosen. Maka di utama yang kita panggil bukan lagi akademisi tetapi dosen. Ini kita hilangkan, kita buat objek baru. Nah, yang kita panggil dari dosen adalah info dosen, yang mana info dosen ini memanggil info akademis dari kelas akademis, yang mana kelas akademis nanti ini juga mengambil fungsi set orang dan beberapa fungsi dari kelas orang. Kemudian di dalam kelas dosen sendiri juga ada menampilkan nick, sehingga yang kita panggil adalah fungsi info dosen. Nah, ketika ini dijalankan, maka data dari kelas orang, data dari kelas akademisi, dan data dari kelas dosen akan ditampilkan secara keseluruhan. Nah, nama, alamat, usia itu diperoleh dari kelas orang, yang mana ini dipanggil melalui fungsi info akademisi. Nah, untuk universitas itu diambil dari kelas akademisi yang diperoleh dari info akademisi juga, yang mana info akademisi ini kita panggil di info dosen melalui super, dan nick itu merupakan informasi yang ditampilkan melalui fungsi info dosen. Maka dalam diagram kelas, yang paling diuntungkan adalah anak yang paling terakhir atau keturunan yang paling terakhir, karena keturunan paling akhir akan memiliki atau mewarisi semua, baik itu data maupun fungsi yang dimiliki oleh induk-induknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konstruktor pada pewarisan, khususnya untuk superkelas. Konstruktor pada superkelas itu sedikit berbeda dengan konstruktor pada kelas biasa. Pada umumnya, kalau terdapat kelas konstruktor, maka konstruktor tersebut akan dijalankan ketika membuat sebuah objek baru. Tetapi pada pewarisan, kita tidak memerlukan yang namanya objek, sehingga konstruktor biasanya digunakan untuk superkelas. Nah, di dalam superkelas, pemanggilan konstruktor kita cukup menggunakan super saja jika memang fungsi konstruktor tersebut tidak memiliki parameter. Kalau konstruktor tersebut memiliki parameter, maka pemanggilannya adalah super diikuti dengan nilai parameter. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa pemanggilan konstruktor di dalam subkelas, keyword super tersebut harus diletakkan di baris pertama pada konstruktor kelas sub. Jadi, pemanggilan super konstruktor harus diletakkan di baris pertama, dan pemanggilnya itu adalah konstruktor dari subkelas atau dari kelas anak.
Hal ini dilakukan karena pada kelas induk tidak memiliki nilai default untuk konstruktor induk, sehingga yang memberikan nilai adalah subkelasnya. Karena pemberian nilai itu dilakukan oleh subkelasnya, maka pemberian nilai tersebut harus dilakukan pada konstruktor subkelas. Hal ini merupakan satu-satunya cara bagi kelas anak untuk memanggil konstruktor induknya. Pemanggilan konstruktor pada induknya tidak bisa dilakukan secara langsung, jadi harus tetap melalui konstruktor subkelasnya. Saya akan menjelaskan mengenai konstruktor di dalam pewarisan. Berdasarkan kelas diagram sebelumnya, bahwa kelas orang merupakan kelas induk dari kelas akademisi. Akademisi ini merupakan anak daripada kelas orang. Ciri khas dari konstruktor itu adalah memiliki fungsi yang mana namanya sama dengan nama kelas. Kita akan membuat sebuah fungsi konstruktor di sini. Yang pertama adalah membuat fungsi yang memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Di sini ada fungsi orang, namanya sama dengan kelas orang. Ciri yang kedua, fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, baik itu tanpa kembalian maupun dengan kembalian, maka void saya hilangkan. Sehingga saya memiliki fungsi konstruktor, yaitu protect orang. Nah, karena di sini ada konstruktor, cara pemanggilan dari anaknya sedikit berbeda. Perlu diperhatikan bahwa pemanggilannya cukup menggunakan super dengan parameternya. Jadi di sini super parameternya ada 3. Nah, kita coba di sini super dengan parameternya 3. Tetapi ada permasalahan, di sini tidak bisa dilakukan. Di sini ada keterangan call to super must be the first statement in constructor. Artinya konstruktor dari kelas superkelas atau dari induknya hanya boleh dipanggil di baris pertama pada konstruktor subkelas. Ini memang sudah di baris pertama, tetapi ini bukan konstruktor. Jadi yang boleh memanggil konstruktor dari subkelas itu adalah konstruktor dari subkelas dan posisinya harus di baris pertama. Maka karena ini bukan konstruktor dari kelas akademisi, saya akan merubah ini adalah sebuah fungsi konstruktor. Namanya harus sama. Dan yang kedua, tidak boleh memiliki tipe. Maka konstruktor dalam suatu kelas, jadi konstruktor di kelas orang bisa kita panggil menggunakan super dan parameter. Di sini ada parameter karena fungsi konstruktornya memiliki 3 parameter, nama, alamat, usia. Sehingga di sini kita juga membuat nama, alamat, dan usia. Dan perlu diperhatikan, pemanggilan dari konstruktor superkelas harus dipanggil oleh konstruktor subkelas. Kemudian, supaya kita bisa menampilkan nama, alamat, usia, dan juga universitas, maka pemanggilannya bisa kita lakukan melalui kelas utama. Nah, kelas utama ini sudah berbeda. Di sini yang kita panggil lagi bukan sebuah fungsi biasa, tapi fungsi konstruktor. Maka kita tidak perlu memanggil fungsi daripada akademisi. Karena konstruktor, kalau pemanggilannya dari kelas lain yang bukan pewarisan, cukup dengan membuat objek baru, konstruktor ini akan dijalankan. Nah, kita akan memanggil kelas akademisi. Nah, maka di sini kita akan memanggil kelas akademisi, khususnya adalah fungsi konstruktor yang ada di sini, cukup dengan membuat objeknya saja.
Kita tidak perlu lagi memanggil fungsi ini karena ini merupakan fungsi konstruktor. Nah, pemanggilannya cukup ketika kita membuat objek baru. Ketika kita jalankan, maka nanti ini akan dijalankan. Nah, sehingga hasilnya namanya Rudi, alamat Malang, usia 18, Universitas UB. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini adalah dalam pewarisan Anda harus mendeklarasikan kelas anak dengan cara menambahkan keyword extend disertai induk dari kelasnya, dan pemanggilan dari anak ke induknya kita cukup menggunakan super tanpa harus menggunakan objek. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah satu induk itu bisa memiliki lebih dari satu anak, tetapi satu anak hanya boleh memiliki satu induk. Kemudian, jika terdapat konstruktor di dalam superclass, maka pemanggilannya hanya boleh dilakukan oleh konstruktor dari subclass, dan pemanggilannya cukup menggunakan super jika memang tidak ada parameternya, super dengan parameter jika memang ada parameter pada fungsi konstruktor induknya. Nah, untuk kelas yang lain pemanggilannya yang memang bukan pewarisannya tidak bisa menggunakan super, jadi tetap menggunakan objek. Kemudian di dalam pewarisan modifier yang digunakan biasanya adalah protect. Nah, protect ini kalau tidak dalam pewarisan sifatnya seperti default yang bisa mengakses hanya kelas itu sendiri dan hanya kelas lain yang dalam satu folder. Tetapi kalau protect ini digunakan dalam pewarisan sifatnya seperti public, yang artinya kelas itu bisa dipanggil oleh kelas itu sendiri, kelas lain yang satu folder maupun kelas lain yang beda satu folder. Jadi protected ini akan sangat baik digunakan untuk pewarisan. Dalam pewarisan yang paling diuntungkan adalah garis keturunan terakhir karena mewarisi semua sifat, semua karakteristik dan semua perilaku dari induk-induknya. Maka manfaat dari inheritance adalah yang pertama bersifat reusable bila membuat beberapa kelas yang berasal dari basis yang sama atau data dan metode yang sama, namun pada masing-masing kelas akan ditambahkan data dan metode khusus dengan pewarisan. Data dan metode yang sama tidak perlu ditulis ulang. Kemudian kemudahan dalam manage kelas yang memiliki data dan metode yang sama. Bila ingin memodifikasi suatu data atau metode untuk semua subclass, perubahan cukup dilakukan di superclass. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.